Media pembelajaran konvensional, sistem persamaan dan pertidaksamaan, nilai mutlak linear satu variabel. Nama anggota kelompok, RF Setia Budi, Sri Mei, Teofani, Tessa, dan Titik. Halo semuanya, saat ini kita melihat media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika, materi sistem persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang media pembelajaran ini dan bagaimana penggunaannya, kita akan terlebih dahulu melihat alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran ini. Pertama-tama, kita membutuhkan karton putih sebagai kanvas untuk medianya. Nah, di sini saya menggunakan kertas bekas kalender untuk dijadikan sebagai pengganti karton. Kemudian, saya menggunakan pensil beragam warna untuk menggambar di atas karton yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita membutuhkan pensil untuk menggambar pola. Karena media ini mengandung tulisan, saya mengambil majalah bekas untuk digunting dan dimanfaatkan sebagai media untuk menuliskan huruf-huruf atau judul untuk media pembelajaran ini. Selanjutnya kita butuh gunting. Dan yang terakhir adalah lem kertas untuk mengaplikasikan semuanya di atas karton yang sudah kita sediakan. Nah, jadi ini semua adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat media pembelajaran, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Seperti yang kita bisa lihat, media pembelajaran ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konsep mengenai nilai mutlak dan yang kedua adalah tentang media yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk bermain dan memahami nilai mutlak itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, karena media ini dibagi dua, akan dijelaskan satu persatu. Nah, pada bagian yang pertama ini akan dijelaskan mengenai konsep nilai mutlak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan penggunaan garis bilangan ini dalam konteks penjelasan nilai mutlak. Nah, kita anggap garis yang pertama ini adalah langkah yang diambil. Jadi, kita akan anggap posisi 0 ini adalah posisi diam ketika langkah belum diambil. Sehingga, jika mengikuti jumlah langkah yang diambil ini, penjelasannya akan menjadi demikian. Mari perhatikan bersama, jika posisi diam adalah angka 0, maka anak panah pertama menunjukkan 2 langkah ke depan. 1, 2. Kemudian, anak panah kedua menunjukkan 3 angka ke belakang. 1, 2, 3. Anak panah ketiga menunjukkan 3 angka ke depan lagi. 1, 2, 3. Anak panah keempat menunjukkan 1 langkah ke belakang. Dan anak panah kelima menunjukkan 2 angka ke belakang. 1, 2. Nah, jika kita melihat pergerakan akhir dari posisi diam menuju posisi terakhir, kita hanya akan melihat satu langkah, yakni perpindahan posisi dari posisi diam kepada posisi terakhir hanya satu langkah. Tetapi dalam kasus konsep nilai mutlak, yang kita lihat adalah banyaknya langkah yang diambil
dalam satu perjalanan ini, sehingga menurut konsep nilai mutlak, banyaknya langkah yang diambil dalam perjalanan ini adalah 11, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demikianlah konsep nilai mutlak menurut penjelasan langkah. Selanjutnya, kita akan melihat konsep nilai mutlak secara geometris. Nah, secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin untuk bernilai 0. Nah, kita bisa lihat nilai mutlak dari 3 sama dengan 3 dari garis bilangan. Jarak dari 0 menuju 3. 1, 2, 3. Nilainya mutlak 3. Lalu nilai mutlak dari 0 dia tetaplah 0. Karena seperti yang sudah diberitahu bahwa nilai mutlak suatu bilangan dapat bernilai positif ataupun 0. Kemudian, untuk mutlak minus 5/2. Kita lihat langkahnya 1, 2, 5/2. Jadi, nilainya adalah positif 5/2 di dalam konsep nilai mutlak. Pada bagian kedua ini, media pembelajarannya adalah mengenai labirin, di mana yang menjadi judulnya adalah Taman Labirin Simalem Resort. Jadi, kenapa Taman Labirin Simalem Resort yang diambil sebagai referensi untuk media pembelajaran ini? Karena materi sistem persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini adalah materi untuk mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1 di mana mereka baru saja masuk ke dalam kelas. Nah, Taman Labirin Simalem Resort ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Medan. Jadi, media pembelajaran ini merupakan media yang diperuntukkan untuk sekolah di Medan. Nah, jika melihat waktu untuk materi ini yang ada di kelas 10 semester 1, mereka sedang berada di waktu yang dekat-dekat dengan Agustus. Jadi, biasanya anak-anak sekolah di Medan itu bisa melakukan study tour atau kegiatan keluar. Salah satunya bisa ke tempat wisata seperti Taman Labirin Simalem Resort ini untuk mengadakan rekreasi atau study tour seperti itu. Tapi karena situasi saat ini yaitu pandemi COVID-19, tidak bisa pergi kemana-mana, jadi media pembelajaran ini didesain agar tetap sesuai dengan keadaan lingkungan mereka, sesuai dengan kondisi situasi yang ada, juga sesuai dengan konteks waktu ketika pembelajaran ini sebenarnya akan dibuat. Nah, di sini adalah labirin yang sudah dibuat. Kenapa di sini ada gambar buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan? Sebenarnya gambar buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan ini adalah pengingat kepada anak-anak mengenai sumber daya alam yang ada di sekitar Medan, karena media pembelajaran ini disusun untuk RPP salah satu sekolah di Medan kan. Lalu, bagaimana konsep nilai mutlak dapat dijelaskan melalui media pembelajaran ini, melalui labirin ini? Yang pertama, kita akan berbicara mengenai langkah. Nah, di permainan ini siswa akan diajak untuk mengumpulkan semua barang-barang atau tumbuh-tumbuhan yang menjadi
ciri khas daerah Medan. Jadi, siswa akan diajak berjalan melalui labirin ini untuk mengambil barang-barang yang sudah disediakan atau tumbuh-tumbuhan yang sudah disediakan. Nah, konsepnya adalah akan diajarkan kepada siswa bahwa ketika mereka ada di posisi start, langkah yang mereka ambil untuk mengambil tumbuhan atau tanaman ini akan selalu bernilai positif, walaupun mereka nantinya akan kembali ke posisi awal untuk menemukan jalan yang benar. Jadi setiap langkah yang mereka ambil ini akan terhitung sebagai suatu nilai yang mereka dapatkan untuk sampai ke garis finish. Nah, jadi nanti media ini akan digunakan untuk mendorong siswa dapat memahami nilai mutlak, konsep nilai mutlak, yaitu tentang langkah positif di dalam perjalanan menggunakan labirin ini, sambil tetap mengingatkan anak-anak mengenai sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, seperti tanaman-tanaman ini, tempat wisata yang ada di daerah mereka, juga pemahaman tentang konsep nilai mutlak. Jadi langkah yang mereka ambil untuk mengambil atau mengumpulkan setiap tanaman ini akan terhitung sebagai langkah positif dalam nilai mutlak, meskipun mereka dalam labirin ini mengambil langkah mundur. Contohnya seperti ini, dari sini mereka melangkah ke tempat ini untuk mengambil, kemudian mundur kembali untuk menuju ke garis finish. Nah, dalam konsep nilai mutlak, dalam konteks untuk mempelajari nilai mutlak, setiap langkah yang mereka ambil itu akan diperhitungkan sebagai suatu nilai yang nanti akan diakumulasikan. Hingga selesai. Demikian yang bisa dipelajari dari media pembelajaran ini mengenai konsep nilai mutlak. Belajar nilai mutlak mengingatkan kita pada konsep nilai mutlak itu sendiri. Ingat, mungkin kita mengalami gerak yang maju dan mundur dalam hidup kita, tetapi percayalah, setiap langkah yang kita jalani sebenarnya menunjukkan bahwa kita mengalami pergerakan yang menunjukkan adanya pertumbuhan dalam hidup. Yang penting, kita harus selalu bergerak dan mengevaluasi hasil perjalanan kita. Selain itu, kita perlu tahu bahwa hanya ada satu kemutlakan yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kita. Belajar nilai mutlak mengajarkan saya dan Anda tentang Allah yang mutlak selamanya.